Kawan-kawan, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Obrolan akan dimulai bersama Mas Ruli. Mas Ruli sudah hadir di sini, insya Allah sampai jam 8.20. Mohon maaf, go mute. Nanti kalau udah lewat jam 8.20 baru boleh interaktif, boleh colek-colekan, boleh ngobrol, boleh tanya apapun. Ya, Mas Ruli di sini pada prinsipnya sebagai guru kita malam ini. Dan guru yang dituakan karena memang sudah masuk usia beresiko COVID juga, makanya dia di rumah lebih banyak gitu ya. Alhamdulillah, sehat Mas Ruli? Alhamdulillah sehat, Ciprene. Apa kabar? Baik, sehat. Jaga kesehatan terus. Selamat malam buat teman-teman semua. Ada banyak teman-teman saya juga. Ada Bu Febi ada di sini. Ya Allah. Bu Febi. Semoga Masuk sehat nggak semuanya. kelihatan tadi. Cepat sekali, bahaya itu ya, namanya Bu Febi itu ya. Oke, malam ini obrolannya kita pengen bicara seputar kalau Mbak Siti itu punya satu kata yang menggambarkan Ruli Safari, which is harmony. Ya, jadi Mas Ruli itu bring balance to the force. Kayak kalau pada nonton Star Wars ya, kayaknya sebagian besar orang-orang beriman yang semuanya zikir, jadi nggak pernah nonton film gitu kan ya. So astagfirullah gitu. Kalau pernah lihat Star Wars tuh kalau ada Yoda, he bring balance to the force. Luke juga bring balance to the force. Nah Mas Ruli ini kata Mbak Siti ini bring balance, bring harmony to organization. Menarik sekali sih. Jadi pengen mulainya dari situ karena banyak organisasi di tengah era sekarang nih justru nggak balance gitu. Dan do you have anything to say terkait tentang itu? Mungkin awalnya dari situ dulu sih Mas Ruli. Is that true? Wah, saya nggak tahu juga kalau bring balance gitu ya. Cuman biasanya mungkin karena situasi di mana saya join organisasi biasanya selalu saya kena ada proses transformasi atau proses perubahan gitu ya. Jadi biasanya seperti itu. Nah biasanya kan kalau ada perubahan itu kan semua orang itu mengeluarkan pain-nya gitu ya, mengeluarkan sakitnya, gampang tersinggung, sensitif, mau produktif juga susah gitu ya. Gimana caranya? Nah, yang saya coba sih mungkin bukan saya mencoba mencari balance ya, tapi saya coba untuk ngajak semua orang, yuk pikir positif dulu yuk ya, walaupun ada yang salah, oke, let's think again gitu. Apa sih mungkin jadi jangan terus kita mencari negatif force yang ada di sekitar kita, tapi justru kita tampilin nih yang positifnya seperti itu gitu. Jadi mungkin bukan balance atau mencari saya nggak berniat untuk balance ataupun untuk harmoni ya Mas Rene, tapi lebih ke ngajak sama-sama semua. Oke, let's focus on the issue. Apa sih yang mau kita capai? Apa sih sebenarnya gitu ya? Jadi daripada salah-salahan, kiri kanan, sikut kiri, sikut kanan, tapi are we getting the right ini nggak? Apa namanya? Kita ke arah yang benar nggak sih gitu? Itu sih yang saya biasanya mau coba mulai gitu ya. Karena kan problemnya pasti banyak kan, apalagi kalau ada perubahan, ada change gitu ya. Wah, segala macam lah. Mulai dari Pak ini pasti politis ini Pak. Oh, itu kan. Semua dengan segala macam latar belakang pola pikir gitu. Nah, saya mau ngajak, oke, udah deh, jangan terlalu banyak kesana kemari dulu deh. Kita lihat dulu nih yang mau kita capai apa nih. Kita sama-sama ke arah sana dulu nih. Itu sih biasanya. Dan menarik karena sangat sulit ya biasanya buat pada umumnya melihat perubahan tuh se-clear itu bahwa selalu ada positive angle-nya. It's easier said than done gitu kan. Dan I think you have a way of membahasakannya gimana ya. Mas Ruli ini jagoannya headhunter. Jadi waktu zaman saya headhunting dulu selalu nama Mas Ruli itu yang dimajukan sebagai contender. Kenapa? Karena Mas Ruli biasanya di satu organisasi nggak lama dan biasanya lagi pelik-peliknya. Kemudian setelah udah mulai stabil, beliau akan pindah lagi ke tempat lain gitu, going through another challenge. Dan itu mungkin masih terjadi sampai sekarang. One of the thing yang paling unik tentang Mas Ruli adalah your ability untuk bicara
bukan sebagai bos, bukan sebagai atasan, tapi sebagai Ruli gitu. Dan manajemennya manajemen lesehan, manajemen warung kopi, hahaha huhu. Itu mungkin boleh diceritain nggak sih Mas Ruli? Tapi sebelumnya aku mau say hello dulu. Ada ini kayaknya bisa jadi ada Sony, ada kok Sony sih jadi apa jadi Nokia Siemens punya. Pak Effendi, selamat malam. Ini bisa, ini udah mesti reunian ini. Ada Pak Pambudi, ya mana Pak Pambudi? Is he going to perform magic this time? Yeah, again. I don't see you. Where are you, Pak? Ada tuh ada. Ada ya. Pada Pak Effendi juga nih, Pak Effendi Ibnu udah hadir juga tuh. Pak Selamat malam Pak Rene, apa kabar? Sehat. Yo Allah, kuncinya gede banget Pak di belakang itu, pintunya segede apa? Insya Allah. Hati-hati kalau kuncinya nanti gerak-gerak sendiri. Pak, saya masih menanti yang ada tangan tiba-tiba muncul dari obrolan terakhir loh. Iya. Pak Effendi, dinyalain dulu Pak Effendi Ibnu. Ini guru-guru semua nih, Masya Allah. Ya. Pak Effendi sehat Pak. Pak Effendi belum pakai jilbab, jadi belum bisa buka video. Sehat, terima kasih. Jangan gitu loh, nggak boleh gituin. Pak Effendi boleh gini nggak sebentar Pak? Boleh gini nggak? Boleh. Jadi aku cium tangan Pak. Oke. Ya, dari dulu Rene gitu tuh, dari dulu. Pak, saya tuh buat yang lebih tua aja. Jadi Bapak, terutama Pak Pambudi, Pak Ruli itu selalu saya gitu kan. Okay. Karena jauh lebih tua Pak dari saya. Maaf ya Pak ya, kurang ajar banget. Jangan gitu dong. Mereka semua senior saya nih. Pak Pambudi itu senior nih. Oke. Mas Ruli, ini acaranya Mas Ruli. Oke, kembali ke Mas Ruli. Gimana person to person Mas? Gimana caranya bisa nyentuh hati, ngobrol sebagai bos? Karena kan paling gampang bos ngomong, ikutin aja lah gue mau apa gitu. Susah amat sih. Kenapa harus dibuat manajemen warung kopi, kongko-kongko? Boleh diceritain nggak Mas Ruli, if you have any interesting experience di sana? Ya mungkin bukan asalnya mungkin dari dua bos ya Mas Rene suka ngomongin. Jadi yang pertama mungkin sewaktu saya kerja di shipping company ya, APL, ada orang bangsa Amerika sebagai CEO. Terus kebetulan kemudian saya pindah ke Holcim, di mana mungkin ada beberapa teman yang bareng-bareng sama saya di Holcim, ketemu juga CEO. Nah, dua CEO ini punya poin dalam proses transformasi itu ada 3 poin yang mereka punya ciri yang sama gitu ya, dan mereka pesan ke sayanya itu soalnya Mas Rene. Jadi pelajaran itu yang saya ambil. Jadi yang pertama katanya kalau mau transformasi, pesannya itu harus tersampaikan bahwa kita mau transformasi. Jadi message-nya harus masuk. Ya, bahwa akan ada perubahan. Jadi nggak boleh orang, pokoknya jangan sampai ngerasa ada perubahan lah, nggak bisa. Nggak boleh ditutupin justru ya Mas? Nggak boleh ditutupin, message-nya harus masuk. Cuman kan nggak gampang juga kita masukin itu kan. Jadi yang pertama katanya message harus masuk. Gimana pun caranya, you harus masukkan itu message. Oke. Yang kedua, make sure message-nya dimengerti. Nah itu udah lebih susah lagi tuh. Kita bisa kasih pengumuman bahwa akan ada perubahan. Cuman perubahannya bagaimana, mereka harus tahu. Mereka harus mengerti bahwa perubahan ini masuk dalam diri mereka bahwa yes, I do understand. Nah kalau udah dengar, udah tahu, udah ngerti, ada yang ketiga yang paling susah, yaitu buat karyawan ataupun orang di organisasi itu kan pertanyaannya langsung, kalau ada perubahan, okay, then what's in it for me? Untungnya buat saya ikut perubahan ini apa? Kalau kita jelaskan, wah perusahaan akan lebih maju, lebih bagus, ya itu kan perusahaan. Saya gimana? Saya dapat apa nih? Nah, jadi 3 hal ini menurut saya simultaneously itu harus kita sampaikan dengan cara yang lebih dekat ke orang. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar pakai pengumuman. Kita nggak bisa sekedar kumpulin orang pakai speech. Nggak bisa juga. Berarti kita harus masuk ke sana, gitu kan. Nah, cuman waktu kita berusaha kayak kita ngumpul di ruang rapat, kita jelaskan gitu ya, masalah perubahan, transformasi yang ada. Kan biasanya mereka ngangguk-ngangguk. Paling 1-2 ada yang bertanya, tapi yang lainnya, ya oke lah, apa kata lu dah. Gitu kan, gue menurut aja, asal jangan ganggu gue dah. Gitu. Kan gitu biasanya. Banyak yang ngangguk nih Mas Ruli di sini.
Jadi justru gimana nih kita bisa masuk, gimana kita bisa ngerti ke mereka. Karena kadang-kadang udah dijelasin di meeting pun, ngangguk-ngangguk pun, dalam hati mereka belum puas, mereka belum ngerti, atau enggak kayaknya enggak gitu. Apa namanya, sense of denial-nya kan pasti ada, kan semua tahap perubahan lah ya, kita tahu semua tahap perubahan. Nah, jadi salah satu hal yang saya coba lakukan adalah ya satu-satunya jalan kan pendekatan pribadi. Ya, kalau bisa tadi bilang ngopi bareng, mungkin malah di Holcim itu udah banyak dulu teman-teman tim saya kayak Mbak Siti ini juga ikut juga, di mana kalau kita ngundang orang duduk di ruang meeting ngomongin soal improvement proses gitu ya. Wah, udah itu. Itu udah kayak rapat serius, dan yang mau ngomong-ngomong ya nggak ngomong, ya udahlah diem aja lah. Nah, coba kita rubah gitu ya. Kita rubah, kita duduk di tikar sambil ngopi. Ada yang mau ngerokok silahkan. Kalau kita bikinnya di luar, di tempat terbuka gitu ya, sambil ngobrol. Cuman kita ngomongin perubahan bisnis proses gitu. Bukan yang ngalor ngidul ngomongin yang enggak gitu. Cuma suasananya kita rubah sehingga mereka juga mulai merasa dihargai. Gitu ya. Mulai merasa kalau umpamanya kayak para coach di sini kan pasti udah ahli tuh. Kalau kita ngomong di depan umum, kalau dia nggak ngomong kita mesti ajak dia. Nah, proses itu dalam transformasi itu penting. Cuman gimana kita mau masuk, mau didengar mereka, kalau kayak contoh dulu di Holcim, saya dikasih tahu tuh, jangan coba-coba masuk ke pabrik, ngajak ngobong orang, yang dimana mereka semua pakai baju orange, baju safety gitu ya, kita masuk pakai baju putih, pakai dasi, mencoba menjelaskan. Itu nggak ada yang mau dengar. Karena mereka merasa, this is not your area. Ini bukan tempat lu nih. Ini area gue nih. Ini area gue nih, beda nih, gitu. Lu jangan ngomong itu, gue nggak ngerti. Gitu. Nah, tapi gimana caranya kita bisa bareng sama mereka, duduk sama mereka. Jadi pendekatan itu penting karena itu tadi, untuk menjelaskan bahwa perubahan ini apa sih benefitnya buat mereka. Karena kalau mereka dijelaskan benefitnya buat company doang, itu ya buat mereka nggak akan ada gerakan untuk melakukan perubahan itu bersama-sama. Jadi proses itu, nah cuman problemnya maksudnya proses itu capek karena setiap saat kita harus melakukan perubahan gitu ya. Kayak contoh dulunya kan saya dari dulu itu besar anak pabrik maksudnya ya, jadi di pabrik itu biasanya nggak terlalu banyak gitu kan. Paling 1, 2, 3, 4 pabrik lah paling banyak kalau saya dulu begitu. Jadi cuma 4 tempat saya kelilingin. Kemarin ini di perusahaan asuransi tempat saya bekerja sekarang punya 115 kantor cabang. Gitu ya. Mau nggak mau kan saya harus keliling gitu kan. Nah itu capek. Gitu. Itu capek. Tapi ya that's the only way gitu. Cara mereka untuk mereka bisa ngerti dengan gaya mereka, bahasa mereka, sehingga mereka nyaman. Itu sih maksudnya. Enggak, tapi maksudnya gini kan, yes it need to be done. Tapi secara praktis itu bakal makan banyak sekali waktu gitu, dan akhirnya banyak leaders yang memilih untuk let's just make it easy, bikin edaran aja deh, terserah gitu. Gimana balancing antara yang satu tuh udah kagak peduli sabada teuing yang cuma ditulis aja, lo kan bisa baca, ya lo pahamin sendiri deh, sama yang satu lagi yang membutuhkan banyak sekali waktu gitu. Kayak so far gimana mengelolanya, terutama waktu dan energi ya Mas Ruli ya? Mungkin drive saya nggak bilang untung ya. Jadi satu hal, ini bukan suatu keuntungan buat saya, cuman kalau lihat sekarang itu menjadi keuntungan buat saya ya. Karena ada pengalaman. Saya pengalaman waktu saya kerja di Semen Andalas di Aceh. Kita melakukan perubahan, transformasi. Tapi prosesnya begitu. Udah, yang penting kita kasih pengumuman, kita ambil leaders yang pentolannya aja, yang paling topnya kita kasih tahu bahwa efektif bulan depan, ya, which is waktunya cuma 5 hari lagi, ya, 5 hari lagi itu tanggal 1 akan ada perubahan. Jadi tolong sampaikan dengan tim kalian semua, diharap bisa mengerti. Itu hari Senin. Hari Kamis kita cek, gimana? Sudah dijalankan? Sudah Pak, sudah beres. Oke. Hari Jumat pagi saya terbang dari Aceh ke Medan. Nyampe di Medan, saya buka handphone saya, udah ada teks. Mereka akan mulai demo sore ini. Karena nggak setuju dengan perubahan. Buat saya itu pelajaran yang paling berharga, karena saya udah bingung itu mau mesti ngapain lagi nih. Padahal kita udah kasih semua kok. Kita udah pasang di papan pengumuman kok.
kita udah jelasin ke leader-leadernya kok bisa begini gitu. Nah, itu buat saya pelajaran yang mungkin the approach has to be different gitu ya. Kalau kita mau melakukan perubahan secara secara keseluruhan organisasi gitu, bukan hanya sedikit gitu ya. Kalau kita mau merubah culture, that's very difficult gitu ya. Nah, kita mesti ajak semua orang sama-sama tuh. Karena untuk merubah budaya, merubah kebiasaan, itu semakin banyak orang dan semakin sering dilakukan akan lebih baik daripada hanya segelintir orang. Jadi makanya proses pendekatan itu yang tadi saya bilang capek, ya cuman ya mungkin harus bikin sistem, bukan berarti kalau satu orang yang harus keliling, enggak. Jadi kita mungkin bikin tim, biasanya pastilah teman-teman udah pada tahu lah, namanya macam-macam kan, ada transformation team, change agent, segala macam lah namanya, bisa kita bikin. Cuman prosesnya yang harus dilakukan itu adalah bahwa yuk kita jelasin kenapa sih perubahan ini harus terjadi, apa sih benefitnya. Itu it takes time. Dan itu butuh penjelasan. Karena kalau enggak, ya proses itu, pengalaman saya biasanya prosesnya akan terganggu. Dan prosesnya akan lebih panjang. Right. Ya, itu karena tidak semuanya merasa perubahan ini penting dan harus dilakukan. Gitu ya. Di Holcim contohnya, di Holcim itu kita lakukan perubahan itu very systematic. Ya. Karena ya biasalah pakai panggil konsultan, jadi very systematic gitu ya semuanya, di mana satu departemen perubahan itu dilakukannya prosesnya 8 bulan, itu satu function, satu department. It takes time gitu ya untuk proses itu. Tapi kita merasa bahwa perubahan itu memang sesuatu yang harus kita lakukan. Karena ini kan kita ada goal-nya kan, perubahan ini untuk apa? Nah, kalau kita mau mencapai goal itu ya make sure the process is done correctly. Itu sih. Saya mindful sekali, sebentar lagi jam 8:20 di mana interaksi terbuka akan kita mulai. Tapi apa ya? Semuanya kembali ke, kalau bicara soal perubahan apapun, niatannya pasti baik. Dan yang problem adalah pada saat dijalankan, karena ternyata niat baik aja nggak cukup dan butuh komitmen dari from the top. Mas Ruli saya lihat salah satu orang yang beruntung karena pernah bekerja dengan dua figur CEO, dan ini saya tulis di ajakan kita hari ini, ajakan Kongko kita hari ini, dua CEO yang terekam di pikiran saya sebagai contoh CEO yang paling bahasanya mungkin yang efektif banget gitu. Kebetulan aja bukan orang Indonesia dua-duanya, tapi sama sekali bukan mengatakan bahwa orang Indonesia tidak pada kapasitas itu. Cuman saya ngelihat kalau bicara soal gravitas, bicara soal stature, kemampuan untuk mempengaruhi dan segala macam, itu Pak Eugene Seroka. Mas Ruli sempat jadi HR Director APL waktu itu. Dan yang kedua, almarhum Pak Tim Meke. Kalau Pak Tim ini justru nggak punya gravita kayak Pak Jin Seroka, tapi dalam ketenangannya, dalam kelembutannya, intens sekali, dan bahkan dalam interaksi saya yang singkat dengan beliau itu masih membekas. Hari di mana beliau meninggal karena bom Marriott waktu itu salah satu hari yang paling menyedihkan buat saya. Itu boleh cerita sedikit nggak sih Mas Ruli sebelum kita masuk ke percakapan yang lebih terbuka, experience Mas Ruli dengan dua figur istimewa ini seperti apa dan apa yang Mas Ruli bawa sampai sekarang? Ya, Pak Jin sama Pak Tim gitu ya, saya bilangnya Pak Jin sama Pak Tim ini dua orang yang sangat berbeda karakter ya. Pak Jin itu kalau tadi Mas Ruli bilang itu orangnya kelihatannya aja udah very sharp, gitu ya, rapih. Kalau pakai dasi itu sampai atas itu baru turun dasinya itu 1 senti sekitar jam 10 malam. Dia selalu rapi, ya. Jadi dia selalu very formal, very serious ya. Dimana saya coba cari linknya biar teman-teman bisa punya gambaran nih. Silakan, lanjut Mas Ruli. Dan Pak Tim itu orang yang berbeda. Pak Tim itu sebagai father figure-nya kuat, sebagai orang yang sudah sudah berumur, berusia, berpengalaman ya. Dia pernah pengalamannya selain sebagai CEO, dia pernah pengalaman sebagai pilot Boeing 747 dan juga pernah jadi kapten kapal. Jadi cara dia memimpin itu dia sudah terbiasa memimpin di situasi yang buruk gitu ya. Jadi dua-duanya nih punya karakter yang sangat berbeda. Tapi
dua-duanya punya kesamaan yang saya bilang sangat unggul, yaitu people oriented, very strong sama people orientednya. Dua-duanya itu kuat sekali gitu ya. Kalau Pak Jin Seroka itu dia punya memori, photographic memory yang buat saya sangat kuat, sehingga kalau dia kenalan dengan Mas Rene gitu ya, terus nanya, oh istri namanya siapa? Oh namanya Muna. Anak-anak siapa namanya? Dia gini. Itu udah langsung terpaku sama dia. Next time dia ketemu karyawan di lorong lagi jalan, dia langsung tanya sama Mas Rene, Muna gimana kabarnya? Terus si A sih sekolahnya udah naik kelas. Emang dia tuh apal semua ya Pak Ruli? Dia apal semua. Sehingga touch dia ke orang sangat kuat. Nah, begitu juga Pak Tim. Pak Tim itu juga sama. Dia touch-nya ke orang sangat kuat ya, dia sangat sabar, dan dia mungkin Feby sama Siti itu udah biasa tuh dengerin dia. Kalau Bu Feby disuruh cerita soal Pak Tim, yang ada bercucuran air mata langsung, karena saya juga ikutan. Ya Bu Feby ya, Masya Allah. Ya karena memang dia father figure yang sangat kuat ya. Jadi saya pernah duduk sama Pak Tim itu bernegosiasi dengan serikat pekerja. Waktu itu serikat pekerja kita lagi negosiasi hampir deadlock ya. Jadi Pak Tim itu nemenin saya duduk, dan dia membuka meeting dengan kata-kata bahwa kalian ini di meja silahkan berunding sampai kapanpun silahkan, kalau mau berdebat silahkan. Cuma satu, bila perusahaan ini dalam keadaan goncang, seperti kapal dalam keadaan goncang, saya akan ambil alih. Saya akan make all the decision. Jadi silahkan sekarang, sampai sebelum goncang. Nah itu ketegasan itu, walaupun dalam kata-kata yang sangat lembut ya, orangnya lembut, tapi semua orang mengerti ya. Dan dia bisa menyentuh hati orang. Contohnya, sewaktu dia meninggal, musuhnya dia itu adalah ketua serikat pekerja. Itu yang paling sering berantem sama dia. Kita minta ketua serikat pekerja itu untuk pidato di depan waktu dia meninggal, di memoriam dia. Masya Allah. Itu baru bangsa 10 detik nggak kuat dia nangis. Jadi saking dia bisa menyentuh. Nah itu adalah saya pikir powerful, dua-duanya bisa menyentuh orang. Jadi kalau saya bilang people oriented-nya itu sangat kuat gitu ya. Jadi dan satu lagi, kalau di HR kita di human capital itu dulu biasa yang bikin namanya succession management ya. Kita bikin succession management itu menurut saya semua orang udah bikin lah, udah bukan hal yang ini gitu ya. Cuma baru pertama kali seumur hidup saya succession management itu dipakai, yaitu sewaktu dia meninggal. Waktu dia meninggal, karena Holcim adalah perusahaan public listed, dia meninggal jam 10, jam 11 saya dipanggil oleh komisaris untuk menentukan siapa pengganti. Nah itu saya cuma buka bukunya yang dibuat oleh Pak Tim mengenai succession management. Dia udah bikin siapapun pengganti dia, dan itu sampai ke manager level. Jadi dari atas sampai ke manager level dia sudah punya. Nah, itu salah satu proses di mana dia CEO kan, dia bukan head of human capital atau HR director gitu ya. Dia CEO, but dia bilang this is important buat kelanjutan perusahaan. Jadi apapun yang terjadi. Nah, saya pikir dua orang ini punya punya strong message tentang people gitu ya. Nah, di Pak Jin Seroka, sewaktu dia masuk sampai setahun dia masuk, semua orang itu stres dalam kantor karena dia ngejar KPI, dia ngejar numbers, Cuman setelah 3 tahun dia dipromosi pegang Asia Pasifik, sewaktu dia mau pergi, orang-orang yang benci dia itu tunjuk tangan hanya sama dia, cuma bilang bagaimana nasib kita setelah Bapak pergi, karena selama ini kita bonus selalu dapat, karena memang dia kejar performance gitu ya. Nah, hal-hal itu yang kadang-kadang kita lupa bahwa bukan masalah hanya sekedar bisnis, tapi karena business is about people anyway gitu kan, kita mesti fokus sama people-nya, then business akan run. Jadi saya pikir dua CEO itu yang dimana saya belajar dari mereka itu lebih bagaimana kita drive business through people. Itu sih maksudnya. Dahsyat, Masya Allah. Saya ingat sekali pengalaman, tapi saya biarkan Mas Ruli yang cerita deh. The way ya, cara Pak Tim untuk bisa mendapatkan hati orang-orangnya itu lewat pasangan-pasangannya juga. Boleh cerita nggak yang dia yang the thing yang you told me itu powerful banget. Mungkin kawan-kawan di sini, buat saya waktu saya dengar cerita itu, I thought that was really powerful.
Ya menurut saya itu juga pengalaman saya sekali dan sekali-kalinya. Saya nggak Kali-kalinya. Jadi saya ingat itu bulan Februari, di mana kita baru tutup buku, tutup tahun, baru selesai performance review. Seperti biasa kita semua performance review. Nah, karena saya baru pertama kali waktu itu kita diundang makan oleh Pak almarhum Pak Tim untuk bawa spouse kita. Ya, kebetulan di Holcim waktu itu laki semua, direksinya belum ada perempuan. Jadi kita bawa istri-istri kita bawa. Jadi sewaktu di sana ternyata pada dinner itu terus dia berdiri, dia speech pidato bukan berterima kasih kepada kita. Dia berterima kasih kepada istri-istri kita. Ya, karena mereka merelakan suaminya untuk pulang malam, weekend disuruh kerja gitu ya. Jadi dia berterima kasih sama istri-istrinya. Terus yang kedua, dia bilang bahwa saya sudah review performance suami kamu, mana yang dia capai, mana yang dia tidak capai. Sekarang saya mau tanya, suamimu ada janji apa sama kamu? Terus ada yang bilang, oh ya dia janji mau ngajak liburan. Sudah tercapai? Belum sempat karena nggak ada waktu. Terus dia langsung nengok ke kita, dia bilang, nah ini salah satu gimana you bikin balance. Karena you nggak bisa bikin balance antara janji sama istri sama suami. So it's very powerful ya. Yang buat saya lebih powerful lagi adalah sesudah itu. Jadi mungkin udah lewat 6 bulan, saya lagi nonton TV hari Minggu, tiba-tiba saya di teks bahwa ada rapat direksi. Dipanggil. Jadi saya bilang sama istri saya, ini kelewatan nih Pak Tim ini. Masa hari Minggu gini saya dipanggil? Lalu apa istri saya bilang, kasihanlah Pak Tim, kamu pergilah sana. Buat saya itu powerful. Very powerful. Karena istri saya malah dukung saya untuk ikut meeting ke sana. Itu buat saya itu satu hal yang apa namanya pendekatan tadi balik lagi Mas Rene, pendekatan ke human being-nya sangat kuat. Oh, Masya Allah, doa untuk Pak Tim ya di malam yang mustajabah ini, Masya Allah. Oke, saya tahu waktunya udah lewat banget, boleh tolong dibuka. Jadi kawan-kawan, terutama tugasnya malam ini sangat dimudahkan karena ada guru saya Pak Effendi Ibnu, guru saya Pak Pambudi, ada guru saya Mas Wing, ada guru saya Pak Ferry, ada Pak Insan, ini gurunya guru nih, mohon maaf ya, saya harus colek dulu. Ini beliau kalau kemarin itu di pesisir, sekarang lagi di pedalaman pegunungan gitu. Pak Insan ini bosnya Pel nih, Pak Mas Ruli. Selamat malam Pak Insan. Senior kita semua, Pak. Selamat malam Mas Ruli. Saya orang baru, Pak. Karena yang jelas yang paling senior Pak Effendi, karena senior itu singkatan senengannya istri orang. Sorry, kalau soal itu ya Pak Pam ya mohon maaf, dari tadi yang salam itu yang terima cuman Wing aja, maaf ya, bahkan Mas Ruli, Pak Pam nggak ada yang nyalamin, tapi Wing semuanya salam ke dia. Saya nggak paham ya ada apa di dunia ini sebenarnya. Susuknya suruh lepas dulu susuknya. Lihat ya, udah tulisannya akhlak begitu, tapi masih disalamin sama istri-istri orang. Masya Allah. Allah. Oke, supaya asik, silahkan para guru-guru ini, Pak Ferry dari Sidoarjo ada. Oh ya, nggak boleh juga didominasi oleh mereka yang seperti saya, yang sudah cerah ya, efek tindalnya udah dahsyat banget di area sekitar kepala. Ya, Pak Insan dan Pak Ruli sama Pak Effendi itu udah bersaing ketat untuk ini gitu ya. Jadi teman-teman, ada Cahyani dari Ulsan Korea. Ya, ada Nisa dari KL, Kuala Lumpur, ada remah-remah Momogi lokal, ada Tara dari anak buahnya Wing di Perkebunan Nusantara, ya, makanya dia cari Perkebunan Nusantara. Tara, nyambung kan? Anyway. Terus ada Vano, ya silahkan ngobrol. Ayo kalau ada pertanyaan boleh langsung diajukan ke Mas Ruli. Pak Effendi, any thought, comments, caci maki gitu, boleh Pak? Caci maki. Siap loh. Kenapa caci maki? Yang lain dulu boleh, silakan. Mbak Retno aja udah memulai, monggo. Iya, ajukan pertanyaan. Enggak, saya cuma mau nambahin aja. Memang benar people skill itu semakin tinggi posisi, people skill itu yang diperlukan. No more technical skill lah. No more technical skill. People skill itu is the key. Kalau begitu kita apalagi udah jadi CEO, kita kan kerjaannya CEO tuh cuma ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sana, ngobrol sini toh. Ngobrolnya tapi bukan ngobrol nggak karu-karuan ya, tetapi selalu is about people, bagaimana memotivasi, bagaimana membuat
number itu achieve, itu juga karena memotivasi lagi. Jadi memang people skill itu penting banget itu no doubt. Dan people skill belajarnya itu nggak bisa instan. Iya, kayak bikin lapis legit ya Mbak Retno, Bu Retno ya. Ya, harus ya by times gitu. Oh, udah ada kayak tadi Ruli belajar waktu hadapin apa itu aku di Aceh itu Pabrik. kan, itu kan pelajaran kan. Anak pabrik. Anak paps itu, makanya anak paps deh. Itu kan pasti pelajaran, kadang-kadang belajarnya karena kita kebentur, akhirnya belajar kebentur yang nggak enak, belajar lagi yang baru. Nah itu memang nggak bisa instan ya kalau people skill itu. Kalau technical skill gampang, memang bisa belajar 1-2 bulan langsung jago bisa. Tapi kalau people skill itu perlu waktu. Ini mumpung ada anak-anak mudanya, ada anak-anak yang nggak terlalu mudanya, ada anak-anak yang nanggung, nggak jelas mau muda atau nggak muda kayak Wing itu ya. Saya justru ingin bertanya sama guru-guru semua dan anak-anak muda yang ada di sini. Semakin ke sini dengan semakin digital, apa yang namanya focus retention time itu semakin pendek. Saya kalau ngobrol ke banyak anak muda selalu tanya aspirasinya apa. Nggak jauh-jauh dari pengen jadi orang kaya atau pengen jadi orang terkenal atau dua-duanya. Mayoritas itu seperti itu. Jadi kebutuhan untuk berproses semakin apa ya? Ya untuk bikin lapis gitu kan butuh proses ya Mbak Retno dan Mas Ruli. Tapi yang banyak sekarang justru kalau bisa masukin microwave aja terus langsung makan gitu. Any thoughts mungkin dari soal ini? Do you see that juga? And what do you think about it? Pak Pam, monggo, atau Mas Ruli, silahkan. Terima kasih Pak Rene. Bapak saya memberikan petuah ke saya, bekerja keraslah seumur hidup sampai suatu saat orang tidak perlu memperkenalkan kamu lagi. I reach that point. Mohon maaf, Pak. Saya rasa di dunia HR di Indonesia, you tell Pak Budi, everybody will know. Saya bukan bragging, but this is the fact. Ya. Dan seriously, I want to share with all of you, when you are there, suddenly all the reward will come by itself. Not necessarily in terms of money, but the feeling of fulfillment, the achievement, the fact bahwa your life is meaningful dan bermanfaat bagi orang lain. The money will come by itself. Don't worry about that. Tapi intinya adalah work hard to reach that point. Dan pada saat you need to work hard to reach that point, itu nggak akan suddenly everything fill in seperti piece of puzzle. Kadang-kadang it's boring. Saya yakin semuanya pernah ngelihat filmnya Karate Kid dari Jaden Smith dan Jackie Chan. Si Jaden Smith-nya sama Jackie Chan. Sorry Pak Pam. Yang lebih original dong, Ralph Macchio dong, gimana? Iya. Ya kan dari Karate Kid itu. Iya. Tapi dalam film itu ada adegan yang bagus. Di mana si Jaden Smith itu disuruh cuman ngangkat jaket ke cantolannya setiap hari, everything. Dia bilang, why do I need to do that? Dan ternyata itu yang membuat dia jadi champion. Proses, result, reward will come automatically. Indeed. Pak Ruli, aku pengen tanya kan Pak Ruli juga tentunya memonitor banyak orang. Bu Feb itu dulu sempat waktu masih di Holcim Malaysia, Bu Feb coba tunjukkan dirimu. Ya, dan Wing waktu masih di Nokia Siemens. How do you see kawan-kawan yang sekarang udah menjadi begawan-begawan yang jadi guru kayak Wing ini berproses? Apa yang membedakan dengan yang enggan berproses itu? How do you see Wing? How do you see Bu Feb, Pak Ruli? Kalau Wing dari dulu saya lihat selain cakep ya, selain cakep Mas Ruli. Iya. Kalau itu selain namanya top, namanya bagus sekali, saya suka. Iya, Wing antariksa ya. Itu yang hebat orang tuanya ya Pak Effendi. Iya betul. Wing dari dulu, Wing itu sharp itu. Jadi Wing itu apa namanya, dan Wing very open ya. Jadi apa-apa kalau dia nggak suka dia katakan, dia bilang wah Pak ini nggak beres sih Pak, ini nggak suka ini, dia akan katakan. Jadi saya pikir, tapi proses dia respect the process, and kalau memang jadi ada perbedaannya dengan antara kalau saya bilang orang yang terlalu respect sama proses tapi nggak mau improve juga bermasalah ya. Dia respect proses, cuman kalau dia bilang ini prosesnya kayak kepanjangan nih, mesti dipotong nih, dan ini bisa dipotong. Itu yang membuat saya pikir cara-cara Wing dulu
untuk bisa melakukan improvement gitu ya di proses yang ada. Buat saya membuat bahwa someday he will be very strong leader gitu, karena dia always asking question, dia nggak pernah puas dan selalu cari solusi gitu ya. Nah, untuk Bu Feby sendiri, Bu Feby masuk di industri yang seksi ya, yang ada brandnya, selalu kita lihat ada iklan, kata ada brand. Ya, masuk ke semen yang waktu dulu kan semen kalau kita disuruh masang iklan, saya inget banget tuh itu Bu Feby yang ngajarin saya malah. Jadi kalau semen, buat apa kita masang iklan? Karena kan yang beli semen kan tukang. Dia nggak pernah lihat TV, gitu. Apa gunanya, apa tujuannya. Nah, gimana Bu Feby merubah pemikiran bukan hanya tim marketing loh, tapi juga the whole company, bahwa brand itu penting, bahwa brand itu punya value, gitu, bahwa Holcim ini bisa jadi lebih kuat karena kita punya brand yang kuat. Dan itu perubahan proses itu dilakukan bukan hal yang mudah, karena itu transformasi the way thing juga gitu ya. Karena tadinya kan semen kita nggak ada yang tahu, kita mana pernah, kalau di rumah aja kita mau beli semen, kalau panggil tukang tolong benerin garasi gitu ya, beli semen deh, cuman bilang beli semen, nggak ada yang pernah bilang mereknya gitu ya. Tapi bagaimana perusahaan bisa unggul, nah itu saya pikir Feby banyak melakukan improvement, sehingga suatu saat kita mau merubah perusahaan di Malaysia untuk melakukan hal yang sama, ya kita bilang ya Feby lah yang paling cocok. Senalah Feby kita pindahkan ke Malaysia. Jadi ekspat. Bukannya dibuang, malah justru kita mau Malaysia karena Malaysia itu dibeli oleh Holcim Indonesia. Oke, kita kasih kesempatan buat Bu Feb sama Wing untuk komentari. Cahyani sama Vano habis ini siap-siap ya. Kau boleh tanya langsung karena udah angkat tangan. Komentarin apa ya Rene ya? I don't know, how do you see Mas Ruli gitu kan, ini saling merespon gitu. Jadi aku sama Pak Ruli itu ketemunya tuh kayak nggak terlalu lama ya Pak Ruli ya, tapi begitu kita masuk ke Holcim, it's like even though you don't like meet on a daily basis, kita rasanya udah kenal gitu loh. Even sampai sekarang kita tuh masih merasa seperti keluarga ya, Mbak Siti juga. Ya kan, jadi I just want to say very shortly about Pak Tim sih. Maksudnya aku nggak akan menjadi aku yang sekarang apabila aku nggak ketemu dengan seorang yang namanya Tim McKay. Aku akan tumbuh menjadi orang yang boleh dikatakan potentially untuk menjadi sombong dan arogan dan sok tahu gitu ya, karena ada bibit-bibitnya di situ gitu. Kalau you work in Unilever is like you are the everything of you are on the top of the world gitu. Tapi dengan Pak Tim McKay aku belajar gimana menjadi seorang pemimpin, gimana manusia adalah the biggest assets in your company. So gimana kita reaching the heart of the people, gimana kita belajar untuk menjadi seorang leader yang punya empathy yang sangat kuat gitu. Beautiful. Jadi I'm thankful aku bertemu dengan keluarga besar Holcim Indonesia. If I can say the best company I've ever worked in my life itu adalah di Holcim Indonesia. Dimana aku belajar untuk menjadi seorang leader yang baik, dimana aku belajar untuk menghargai orang, dimana aku belajar menjadi leader itu is not about you anymore. Itu ya Pak Ruli ya, Pak Tim selalu bicara soal itu, gitu ya. Jadi Pak Tim tuh nggak segan-segan untuk melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk make sure that kita merasa in the same boat, gitu. Itu aja sih Rene. Dan jangan bikin aku lagi. Aku mau highlight, melakukan apapun yang perlu dilakukan untuk membuat kita merasa ada di same boat. Kadang-kadang kita nggak merasakan itu ya, dahsyat. Yeah. Mas, without him asking ya, maksudnya Pak Ruli tadi bilang gimana Pak Tim McKay itu selalu sangat manusia. When I was in Johor Bahru, the first day of my kids masuk sekolah, aku dapat message dari Pak Tim menanyakan, Feby gimana Raihan, Raditya, dan Rania on their first day at school. Dahsyat ya, Masya Allah. Ya kan, itu nggak surprise sih buat kami. Bahkan seorang maksudnya jangankan Pak Ruli, seorang Giman aja pun masih istimewa di mata Pak Tim. Dahsyat. Wing, you have to say something? Do you have something to say? Ini kan ada 2 ex-boss nih. Berat ya. Ada Pak Pam. Nggak usah takut, ex-boss. Pak Pam kan yang rekrut gue nih. Terus begitu merger kan gue yang kasih surat sama Pak Pam. This is the end of your day, Nokia. Okay. Either you leave company atau enggak
You apply to Ruli. You join. Saya menerapkan yang namanya living by example. Pergi duluan. Sepakat. Ini dua-duanya orang yang saya respect. Pak Ruli ini orang yang paling netral saat Nokia sama Siemens dengan egonya mesti merger. Pak Ruli orang yang direspek karena bisa duduk di antara orang Nokia maupun orang Siemens. Masya Allah. Even though akhirnya Nokia Siemens globally berubah, tapi untuk Indonesia, I learn a lot from Pak Ruli, seperti yang Pak Ruli bilang, apa adanya. Dan manajemennya Pak Ruli itu ya bukan manajemen pakai dasi. Memang kalau nyari Pak Ruli jangan di kantor, nggak akan ketemu. Cari Pak Ruli, cari warung. Di warung ya. Masya Allah. Iya sih. Ya, we need that kind of leader yang nggak sibuk di kamarnya masing-masing ya, Masya Allah. Apa namanya, itu kalau ngurusin orang tuh bener-bener sampai sedetail-detailnya diurusin loh, ya kan Mas Wing ya? Kadang-kadang kita suka kok sampai gitu banget ya gitu. Pas aku mau pindah dari Malaysia ke Indonesia nih Pak Ruli semua nih yang ngurusin aku Rene. Luar biasa sih. Dan kalau di sesinya pria, saya belajar banyak sama Pak Ruli. Masya Allah. Wow. Oke. Saya sebelum ke Cahyani sebentar mau nyapa ada bosnya. Ada bosnya BUMN, ada Pak Imam Tommy. Ya, nggak usah diam gitu. Karena kalau nggak kita say hello ntar bahaya nanti. Di sini ada Pak Insan, ada Pak Wing, Pak ya. Tapi mungkin nggak denger kan, Pak Imamnya pasti nggak denger kan. Ya, kalau nggak denger kita lewat aja lanjut ya. Cahyani, silahkan. Terima kasih waktunya, Coach Rene. Ya. Semoga sehat-sehat semua. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Ruli Safari dan sangat sederhana. Dan saya pikir itu akan sangat bisa diterapkan, tidak hanya di level CEO, tapi juga sampai ke level leader-leader yang di bawah. Karena pendekatan yang humanis itu akan membawa kita semua merasa memiliki perusahaan, kita semua merasa memiliki bahwa ada transformasi yang harus kita kerjakan. Hanya saja ketika kita misalnya jadi sebuah leader project, kita ada satu yang menggelitik. Yang nomor 2 dari yang Pak Ruli sampaikan tadi, kita harus memastikan bahwa tim yang kita miliki itu memahami pesan transformasi yang kita sampaikan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengukurnya? Karena terkadang kita dengan anggukan kita merasa mereka paham, tapi ternyata setelah berjalannya proyek, ternyata hasilnya meleset gitu. Nah, kita kan nggak punya parameter dan alat ukur untuk mengetahui seberapa jauh pesan transformasi itu bisa disampaikan. Mohon petunjuknya Pak Ruli. Terima kasih. Okay, good question. Excellent. Good question nih, pertanyaannya berat. Biasanya, jadi kalau kita mau melakukan transformasi, contoh di Holcim dulu, waktu transformasi, membuat transformasi itu, goal di ujungnya yang mau dicapai, contohnya nih ya, kita kasih contoh di satu function, contohnya di pabrik ya, di cement manufacturing gitu ya. Di pabrik itu, di bagian produksi, goal-nya adalah produksi bisa mencapai lebih baik sekian persen, ya. Secara biaya sekian persen. Itu kan gampang diukur tuh, ya. Itu hal-hal yang gampang diukur. Tapi untuk mencapai ke sana itu juga mesti dijabarkan. Jadi dulu biasanya leadership. Jadi kalau leadership itu kita mesti rubah. Leadership kayak apa sih? Oke, kalau kita bilang individual leadership itu kita rubah dari terserah apa kata bos sampai bos saya punya ide. Nah, itu kita mesti jabarkan. Walaupun jadi kita nggak, tapi jangan penjabaran itu terlalu kompleks pakai matriks demikian rupa sehingga orang akhirnya nggak ngerti gitu ya. Tapi bagaimana kita mau merubah orang-orang yang tadinya nggak mau bicara atau nggak peduli. Jadi kalau contoh ya, saya jalan ke pabrik, kita tanya gitu ya, ini kelihatannya mesin ini ada masalah gitu ya. Jadi biasanya dulu mereka bilang, biarin aja deh, kan bukan urusan kita, itu urusan manajer kita. Kita mau udah kerja aja lah, mau rusak mau enggak kan bukan, kita juga nggak akan didengar lah kita ngomong. Nah,
berarti ada problem di situ, baik secara leadership, secara organisasi maupun leadership secara perorangan, secara individu. Gitu. Nah, yang mau kita rubah adalah bagaimana supaya tadi setiap karyawan punya leadership untuk bilang bahwa, bos, ini kita ada isu, tapi saya punya solusi. Nah, gimana proses itu bisa berjalan? Berarti si bosnya juga harus punya proses untuk gimana dia mendengarkan anak buahnya. Kadang-kadang kan bos punya ego yang lalu tahu apa sih, udahlah diem aja gitu kan. Nah, gimana cara proses itu? Jadi itu yang juga diukur. Jadi hal-hal itu juga kita ukur. Jadi harus kita targetin, mau kita rubah targetnya seperti apa. Kayak untuk leadership kayak apa. Terus kayak umpamanya proses improvement. Proses improvement itu seperti apa? Dari tidak peduli sampai melakukan improvement sendiri. Nah, itu proses itu dikaji. Dan itu prosesnya cukup panjang. Jadi memang saya banyak belajar di Holcim itu, balik lagi tadi seperti yang Bu Fedi bilang, CEO yang melit transformasi tersebut ya. Jadi dia bikin proses untuk bagaimana transformasi ini bisa terjadi. Jadi memang harus diukur. Walaupun sekali lagi tolak ukurnya jangan dibikin terlalu kompleks gitu ya. Bikin yang orang mudah dilihat, yang kita bisa taruh. Jadi kalau istilah kerennya virtual management, tapi pada dasarnya kita tempel di tembok gitu ya, pakai papan tempel di tembok. Sekarang gerakannya udah sampai mana nih? Ya, perubahannya udah sampai di mana? Nah, saya belajar di sana virtual management itu ternyata sangat penting gitu. Karena biasanya kita punya semua di komputer. Kalau mau lihat ada kok di komputer, tapi nggak kelihatan waktu kita jalan. Waktu kita pass by, kita nggak kelihatan karena ada di komputer. Tapi ini maunya kita bikin di luar, sehingga orang bisa lihat bahwa udah sampai mana nih perubahan. Jalan nggak sih perubahannya? Improve nggak sih? Nah, semua orang itu terlibat. Jadi perubahan yang dilakukan itu bukan, jadi jangan sampai kalau umpamanya satu fungsi accounting gitu ya, kita melakukan perubahan. Jangan sampai kita kirim orang datang ke sana, saya mau melakukan perubahan, yang lain diem aja. Enggak, kita harus bilang, ayo kita lakukan perubahan bersama-sama. Jadi semua orang harus terlibat. Jadi itu yang membuat akhirnya orang sadar bahwa ini bagus buat mereka juga, karena buat mereka sendiri juga mereka belajar kan, mau nggak mau mereka jadi belajar. Saya pikir itu sih Mas Rian. Mudah-mudahan bisa jawab. Cahyani mudah-mudahan menjawab ya. So fantastik. Terima kasih arahannya Pak Rudi. Kamsahamnida. Vanu, go ahead. Ini remah-remah Momogi dari IPC, anak muda keren. Halo, selamat malam, Coach dan Chief Ruli. Malam. Saya merasa senang sekali sih sebetulnya ada berada di tengah-tengah para, saya sebutnya bos kali di sini, para bos-bos yang senang atau enjoy untuk people who enjoy humanizing the workers. Masya Allah. Jadi memanusiakan manusia kalau misalkan, dan ini cukup ini banget sih, cukup cukup experience lah menambah experience saya. Bisa mendengarkan sharing pada malam hari ini. Jadi kuncinya mungkin komunikasi ya, Pak Ruli. Betul. Tapi saya ingat di beberapa episode Limitless sebelumnya, Pak Pam pernah menyampaikan, it's not only about how we communicate with other people, but how do we influence. Itu yang saya ingat kuncinya. Nah, kamu jadi ini pambudiniah banget ini ya, Masya Allah ya. Iya, itu aku tonton terus loh Coach di YouTube. Iya. 3 kali kayaknya. Hati-hati lama-lama sesat itu loh, kalau ditonton terus tuh bahaya. Baik. Jadi tantangannya saat ini kan, apa Pak? Iya, jadi tantangannya saat ini kan kita banyak virtual meeting dan lain sebagainya. Kalau kita berinteraksi langsung, kita kan ada sambil makan, sambil minum, suasana rileks itu terbangun. Nah, jadi mungkin kalau Coach Rene gitu ingin men-influence orang, Coach Rene punya media Limitless. Dan saya salah satunya di sini yang terinfluence dari Coach Rene. Nah, bagi saya nih yang remah-remah Momogi ini, dan mungkin saya masih ada di level terbawah dalam struktur organisasi perusahaan saya, bagaimana sih caranya gitu kan saya untuk saya agar bisa menginfluence gitu. Kan saya punya ide atau goal gitu kan. Saya ingin mengajak rekan-rekan saya gitu atau mungkin atasan saya agar bisa jalan, bisa tereksekusi. Atau mungkin
Chief Ruli punya prinsip atau value atau apa yang ditanamkan di dalam mindset buat siapapun itu ketika Chief Ruli ingin menyampaikan sesuatu kepada orang yang ingin Chief ajak. Baik, itu pertanyaannya, Coach. Jadi maksud lo nih ingin mempengaruhi siapa? Istrimu kan? Supaya jelas aja. Jadi Mas Ruli pekan lalu itu kami ngobrol dengan bosnya Vano, Pak Ihsan. Dan itu istimewa sekali karena beliau ngobrolnya lagi nemenin anaknya yang mudah-mudahan anaknya udah sehat ya Vano ya. Yang kena pendarahan otak, Masya Allah ya. Jadi itu dahsyat sih gimana beliau menata diri dan seterusnya gitu. But it's a good question. Silakan Pak Ruli. How do you influence effectively gitu ya? Kalau saya sih secara pribadi untuk influence efektif apa enggak, saya biasanya lihat siapa yang saya mau influence. Karena people have a different way of receiving information atau being influenced gitu ya. Jadi biasanya pertama yang saya lakukan harus selalu adalah bahwa kalau saya mau influence umpamanya untuk ambil contoh lah ya, kita mau influence tim bahwa daripada pergi ke Bandung, besok lebih baik kita pergi ke Sukabumi, umpamanya gitu ya. Gimana kita mau influence mereka? Pertama, saya harus tahu bahwa ke Sukabumi ini saya believe. Secara hati saya mesti sincere dulu, bukan ya ini sebenarnya kata bos sih gitu ya. Terserah lah mau ikut, nggak bisa begitu juga tuh. Jadi saya mesti believe bahwa kalau saya mau influence orang, saya believe nggak dengan hal ini. Jadi saya mesti make sure bahwa memang saya percaya ini yang memang yang saya pilih dan ini saya setujui. Jadi sehingga waktu saya ngomong itu sincere gitu bahwa ini benar-benar bukan ya ini bukan mau saya loh, ini maunya atasan. Nah, itu udah itu susah tuh. Kita mau influence orang. Jadi pertama itu. Yang kedua ya mungkin kalau dari sisi konsep ya kita kasih tahu dulu kan, kenapa sih kita mesti melakukan ini, apa baiknya, terus baiknya buat orang itu apa. Nah, tadi Mas Vano bilang tuh kalau ini kan kita bisa duduk, kumpul, ketemu, minum, makan gitu kan, bisa ngobrol lebih enak. Kalau virtual ini gimana gitu ya? Sebelum saya belajar dari tim saya saat ini, jadi ada tim saya yang lagi head of training saya untuk ngerubah cara bagaimana melakukan training. Dia harus convince saya gitu ya, gimana caranya dan biasanya kita di ruang meeting sambil makan, minum kopi segala macam gitu kan. Sekarang ini enggak gitu kan. Jadi cuman saya belajar dari dia bahwa oke, sekarang ini tiba-tiba dia kirim dia kirim makanan ke rumah saya. Ya, dia kirim somai. Saya suka somai, dia kirimin somai ke rumah saya. Dia dengan pesan, "Pak, nanti makannya bareng ya waktu Zoom kita." Jadi jadi saya taruh somai di depan kamera, dia juga melakukan itu. Keren. Yang kedua, dia bikin video. Dia bilang, "Pak, saya nggak mau banyak ngomong dulu, saya udah bikin video, Bapak tonton dulu videonya." Keren. Tell me what happened. Nah, keren. Menurut saya, ini orang pinter juga ya, saya bilang. Jadi untuk influence itu dia punya cara tersendiri. Jadi balik lagi, Mas Vano, kita mesti menyesuaikan juga dengan siapa yang mau kita influence, ya, medianya seperti apa. Cuman satu tadi kalau saya pegang, saya sincere dulu, saya tulus. Ini yang saya percaya, ini yang saya believe, sehingga saya akan convince dia. Karena dengan cara itu, apapun yang kita diserang kiri, kanan, segala macam, tapi karena kita di hati kita percaya, kita bisa jawab. Keren. Kecuali kalau kita setengah-setengah gitu ya, sekedar untuk menyampaikan message, nah itu biasanya jadi Jadi, menurut saya, apalagi itu mesti tulus dalam hati. Kita salah ngomong, nggak makan kita, ya kan? Jadi mesti. Pak Ferry itu ketawanya kenceng banget tuh pasti ya kalau suaranya nyala itu pasti itu langsung dapat pelajaran penting tuh Pak Ferry. Ya, ya mudah-mudahan Mas Vano bisa menjawab. Oke. Saya mumpung kesempatan baik ada anak muda keren saya mau perkenalkan sini. Coach saya Nazir namanya. Nazir, mana perkenalkan diri coba. Si cakep satu itu. Maaf ya Wing, ini lebih kasar dari lo. Halo Coach, halo. Salam kenal sama Pak Ruli, salam buat para guru-guru, ada Pak Effendi Ibnu, ada Bu Febi, ada Wing, ada Pak Pam. Ini namanya Nazir ya. Pak Insan jangan lupa. Dan Nazir tuh lagi mencari jodoh ya. Itu nomor satu. Mungkin kalau di sini masih ada yang lajang ya dan
kenal yang lajang bisa langsung disambungkan. Jadi insya Allah kita doakan agar Nazir dimudahkan. Amin. Dan dia pegawai BUMN juga loh ya. Tapi kalau ada kesempatan lain buat Nazir tuh bagus banget sih sebenarnya, karena udah waktunya dia jalan-jalan kemana. Yang ada gue dimaki sama atasan. Nazir bisa membaca pikiran saya sih, Coach? Udah langsung kebaca. Lo nongol malam ini aja udah kebaca. Ayo, say hello ke Pak Ruli. Ada tanya nggak? Malam Pak Ruli, benar-benar tadi semua detail, step level, paces in divining effectivity sama efisiensi untuk mimpin tuh begidik sih tadi, apalagi belum yang masalah soal touching people's life, terus untuk akhirnya bisa lebih nge-humanize everyone. Tapi sebenarnya ada satu pertanyaan sih, Pak Ruli. Jadi sebenarnya how do you divine success pas mimpin perusahaan or wanted to change something gitu? Karena sebenarnya kalau tadi dilihat pemimpin kayaknya harus zoom out dari helicopter view, terus zoom in lagi ke detail, belum ada masalah soal KPI, belum ada masalah soal orang. Jadi so complex sampai akhirnya punya plan yang mau di kick off gitu, Pak Ruli. Oke. Mas Ruli, maaf, aku menyadari nggak ada kerjaan lagi, habis itu tidur. Oke, kalau saya ngukurnya secara pribadi ya, Mas Nazir, ada dua hal ya. Yang pertama, saya kalau lihat punya objektif, punya target, saya bisa dengan nada setengah bercanda, kalau saya bisa tidur tenang, ya, karena saya tahu tim saya pasti jalan, ya, tim saya pasti bergerak, mereka kejar semuanya sama-sama, gitu ya. Dan kalaupun ada masalah, mereka pasti bangunin saya. Itu satu kesuksesan buat saya. Wow. Karena that means my team understand dan kita bisa jalan sama-sama, gitu ya. Wow. Kita saling bantu. Itu number one. Nah, nomor dua, kan kalau kita bicara tolak ukur target tercapai apa enggak, ya itu hal yang lumrah, hal yang biasa lah ya. Tapi mungkin yang kedua yang saya lihat adalah yang lebih susah. Saya lihat diri saya berhasil apa enggak 2 tahun setelah saya pergi dari perusahaan. Itu 2 biasanya tahun saya setelah pergi, Mas Ruli. Setelah pergi. Jadi maksudnya apa? Kalau setelah saya pergi semua jalan proses bagus, tim saya maju, that means I've done something good. Wow. Tapi kalau saya pergi terus berantakan, berarti I made a mistake. Wow. There's a lot of thing yang saya lakukan salah gitu. Sehingga saya nggak punya legacy. Saya nggak bisa lihat bahwa legacy ini berjalan. Jadi menurut saya itu. Dan jadi balik lagi kuncinya sih Mas Nasir, kalau saya I'm relying on my team. Makanya buat saya team is very important. Saya biasanya duduk pada hari pertama saya bekerja itu, saya biasanya duduk satu-satu, saya kenalan dulu dengan tim personally, gitu ya, saya ngobrol. Jadi kalau dulu Mbak Siti ini juga di tim saya, jadi saya ngobrol, saya tahu hobinya dia apa. Itu buat saya penting untuk mengetahui itu, karena jadi apa sih yang membuat, karena kan orang bisa tick itu differently gitu ya. Ada yang dikasih sarapan pagi langsung tick, ada yang harus diajak makan siang dulu baru tick gitu kan. Nah, jadi satu-satu kalau kita kenal kita bisa tahu. Jadi buat saya my success itu balik lagi diukurnya dari tim. If my team can do it, ya, dia bisa sukses, berarti saya melakukan sesuatu yang benar. Itu yang saya lakukan sih, yang saya lihat. Selain dari melihat KPI, target, that's another thing lah ya. Tapi kalau lihat dari personally, saya ngelihatnya seperti itu. Itu sobering banget sih. Jadi pas tidur apakah tim akan ngomong atau harus digubrak-gubrak untuk ngomong ada sesuatu. Betul, ya, dan artinya kita punya kedekatan tertentu sehingga orang bukannya fearful, tapi malah justru respect dan melibatkan kita dalam setiap kegiatan. Wah, powerful banget. Nazir, thank you for asking. Ya? Ada satu lagi yang biasanya begini. Jadi waktu saya masuk ke perusahaan itu,
ada satu masalah gitu ya. Ada satu masalah di mana kok prosesnya itu lambat gitu. Biasanya waktu saya tanya kenapa, karena saya harus lapor ke CEO Pak atau ke Dirut. Oke, terus kenapa? Ya saya nunggu Bapak dulu, Bapak belum datang, saya telepon nggak bisa, ya saya nunggu. Kenapa you nggak langsung ke Dirut? Oh berarti saya nggak sopan dong. Terus saya bilang, well this is business, gitu kan? Kalau something yang penting kenapa nggak langsung ke sana? Terus kalau berarti bukannya orang yang bilang, oh berarti saya motong jalur Bapak. Buat saya, it's not important motong jalur atau enggak. Wow. Did you get the job done atau enggak? Itu yang buat saya lebih penting. Jadi ya Siti juga tahu dulu. Jadi siapapun direktur itu nggak ada yang pernah mau ngobrol sama Siti harus ngomong sama saya dulu. No, saya bilang kalau enggak saya yang pusing. Saya mesti ngerjain kerjaan you semua. Saya nggak mau tuh. You go direct with them. Dan kalau ada apa-apa, if you need my help, talk to me. Kalau saya begitu. Jadi menurut saya itu kita bisa create balance gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa paling kita ngobrol, nanti Siti saya panggil, gimana Ti, ada apa tadi? Siti jelasin, oh gini-gini. That's it, gitu kan. Okay. Yang tadi untuk menjaga kompleksitas tadi, karena kita nggak bisa pegang semua kan, Mas Nasir. Sebagai pemimpin kita nggak bisa nih pegang semua satu-satu yang berbeda-beda. Ya udah. Nah, we have tim yang kita bisa trust ya, yang bisa work together, itu penting buat saya tim. Didoakan insya Allah Nazir ya ngejawab ya dari interaksi ini you become one of the finest CEO of an Indonesian company. Amin. Global nanti. With all the advices and coaching lah di sini. Masya Allah. Tapi jangan lupa untuk melengkapi agamanya jangan lupa menikah gitu dan ini nggak ada pacaran ya kalau sama Nazir ta'aruf nanti kita akan coba bantu gitu. Habis lo emang enak. Kena semuanya udah. Saya mau undur diri nih. Ya, emang enak. Makasih ya Nazir. Oke. Thank you so much. Ini ada 2 pertanyaan, dua-duanya bagus. Tadi aku cuma mau pilih satu, tapi kayaknya dua-duanya bagus banget. Mbak Yasinta, are you still there? I hope you're still there. Hello. Langsung aja, Mbak. Masih Mas Rene. Tadi Mbak sambil Yasinta di jalan. Lagi di jalan, Masya Allah. Dari Mantap. Enggak tadi. Bang Mantap, tadi Mas masih Ruli. di jalan mati. Oke, go ahead Mbak. Langsung tanya ke Mas Ruli. Ya, Mas Ruli atau Pak Ruli? Oh bebas, Mas aja Mas. Jangan ngikutin yang iya, biar awet muda. Iya, Pak Ruli yang nggak enak. Ya. Pak Ruli sebenarnya ada 2 pertanyaan tadi. Saya dengerin dari awal. Sebenarnya tadi nyambung juga dengan pertanyaannya Mas Cahyani. Yang pertama adalah ketika Bapak bilang bahwa untuk transformasi bagaimana pesan itu sampai, kemudian dipahami dan bagi pegawai, oh ini ada kepentingannya buat saya gitu, ada manfaatnya buat saya. Tapi bagaimana memastikan itu? Karena setiap pegawai kan punya goals yang berbeda-beda, Pak. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah nyambung dengan pertanyaannya Mas Cahyani tadi. Bagaimana Bapak memastikan bahwa setiap unit itu sudah melakukan transformasinya dan itu berhasil. Di sisi lain ada orang yang satu level di bawah Bapak nih akan lapor ya sesuai dengan harapannya atasan gitu atau sekedar ABS. Tapi bagaimana Bapak memastikan di bawahnya itu emang benar-benar udah terjadi gitu, bukan hanya laporan dari satu level di bawah Bapak. Itu aja sih. Okay, good question. Satu kalau tadi saya jawabnya saya coba pecah-pecah nih. Jadi satu kalau tadi apa yang bagaimana kita memastikan, saya pikir makanya tadi saya bilang virtual management itu kadang-kadang penting. Jadi target itu udah sampai mana itu kelihatan semua orang bisa melihat sama-sama. Jadi itu one thing ya. Tapi yang kedua juga sebagai atasan makanya tadi yang Mas Rene bilang tadi Wing juga bilang nyari saya jangan ada di kantor, mungkin nyari di warung gitu ya. Biasanya saya keliling, saya tanya juga sama mereka. Saya juga mau dengar apa kata mereka. Ya. Jadi memang understanding itu penting sekali bahwa kita harus turun tangan ke bawah juga. Cuman balik lagi memang capek, ya, cari waktunya susah setengah mati. Tapi kita mesti bangun sistem di mana semua atasan juga bisa turun ke bawah. Mereka juga make sure mereka mau mendengarkan. Jadi ada proses atau ada event ya di mana kita membicarakan pekerjaan melibatkan mereka. Nah itu membangun budaya sih, ya. Itu memang yang repot di sana ya. Tapi itu harus dilakukan. Nah
Kalau memang ada yang ABS atau apa ya, menurut saya harus dicek. Ya. Jadi tadi virtual management udah sampai mana itu ngerti targetnya sudah tercapai atau enggak, itu harus dicek sama-sama. Makanya lebih baik biasanya kan gini. Kalau kita terlalu hierarkikal ya. Jadi kalau bawahan lapor ke supervisor, supervisor ke manajer, manajer ke GM, GM baru ke direksi, direksinya hanya dengar dari GM, itu bisa aja itu terjadi. Tapi bagaimana coba kita present. Saya mungkin Mbak Siti sama Bu Feby itu tahu punya pengalaman dulu, malah mereka yang bikin improvement, ada project-project di kantor itu kita bikin event untuk pameran project. Sebenarnya itu adalah ajang di mana mereka mempresentasikan project mereka sudah sampai mana di depan direksi keliling jalan kayak lihat pameran gitu ya. Mereka mempresentasikan. Nah, ini juga melihat bahwa sampai sejauh mana mereka bicara. Kita bisa tanya. Jadi keterlibatan itu bisa kita rubah dengan membangun sekaligus budaya gitu. Budaya bahwa semua orang itu aman untuk speak up, aman untuk berbicara, aman untuk memberikan ide gitu kan. Itu harus dibangun budayanya. Kalau budaya itu tidak ada, saya yakin orang-orang akan lebih baik untuk nggak ngomong, lebih baik untuk diam. Nah, itu yang harus dibuka. Ya, bahwa keterbukaan itu semua orang punya ide itu dihargai, bukan karena apa jabatanmu, tapi apa idemu, itu yang harus dibangun. Nah, tadi ada pertanyaan kalau seumpamanya goal karyawan itu beda dengan masing-masing karyawan punya goal yang berbeda. Nah, yang mesti kita yang menurut saya berbahaya adalah kalau goal karyawan itu bertolak belakang dengan goal perusahaan. Jadi kalau perusahaan maju, karyawan rugi. Itu berarti ada masalah. Walaupun itu banyak loh Bu, bukannya ini loh Bu Sinta ya, itu banyak loh, kejadian itu banyak sekali. Cuman kalau ada konflik seperti itu, berarti ada yang salah. Seharusnya goal perusahaan dan goal karyawan itu harus seimbang, harus balance, bahwa kalau perusahaan lebih maju, seharusnya karyawan juga lebih maju. Lebih majunya bisa bermacam-macam, bisa secara karir, bisa secara compensation, bisa secara scope, macam-macam kan, atau bisa jadi recognition gitu ya. Kayak contoh dulu perusahaan pabrik semen Cibinong ya, sebelum Holcim itu belum pernah ada sejarah orang keluar pindah, nggak ada. Orang masuk lulus sekolah, pensiun keluar. Nggak ada yang dia dibajak oleh perusahaan lain karena terkenal atau hebat, nggak ada yang tahu. Tapi waktu Bu Feby masuk memperkenalkan brand terkenal segala macam, orang pun mulai terkenal. Ada orang-orang bagus loh di Holcim itu yang bisa kita jadikan pemimpin di tempat lain. Nah, itu salah satunya. Itu kan goal karyawan juga. Jadi kalau ada konflik antara goal karyawan dan goal perusahaan, itu masalah yang harus diselesaikan. Contohnya, kalau perusahaan maju, pendapatan karyawannya kurang. Nah, berarti ada yang salah tuh, Bu. Nah, itu yang mesti kita benahi dulu gitu ya. Walaupun saya ngerti masuk pertanyaan Bu Cinta, dan saya banyak menemukan itu Bu. Saya di pengalaman saya sebelumnya di perusahaan semen di Holcim maupun di Semen Andalas dulu di Aceh, itu banyak yang saya temui seperti itu. Nah, itu yang harus kita rubah. Menyamakan goal itu begitu. Keren. Thank you. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Sinta ya. Ini terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir. Terima kasih Mbak Yasinta. Sama-sama. Sebelumnya aku mau sapa bosku, ternyata ada bosku di sini, Pak Faisal Syafruddin dari DKI. Pak Faisal, apa kabar? Assalamualaikum. Maaf nih terlambat. Relax banget. Bisa gabung. Salam sehat luar biasa nih Pak. Ini kesehatan ya Pak. Luar biasa, exciting. Salam kenal Pak. Salam kenal juga Pak Faisal. Pencerahannya terima kasih banyak pencerahannya nih luar biasa. Terima kasih Pak, mudah-mudahan. Buat experience buat kita Pak di BUMD kita Pak, di bawah pimpinan Pak Rene nih, Pak Chef Rene kita Pak, luar biasa Pak. Itu sesat ya, kabar itu sesat ya. Saya mau minta Pak Faisal, ada anak-anak muda keren kayak Nazir, ditarikin Pak. Jangan biarkan di BUMN semua Pak, kita tarik ke BUMD. Kayak Wing gitu loh Pak. Kenapa dia lama-lama di BUMN? Nggak baik kan sebenarnya. Udah waktunya di BUMN. Iya kan, Mbak Yasinta juga ngapain sih lama-lama di situ ya kan? Iya, benar. Kolaboratif ya, kolaboratif. Ya, oke.
Last question. Terima kasih ya Pak Faisal. Mandy, ini pertanyaan penutup yang menurut saya gokil sih. It's spot on ya. Dan ini buat teman-teman mewakili kawan-kawan yang masih muda dan merasa muda. Ini pertanyaan yang relevan banget. Silahkan. Mandy. Terima kasih Mas Rene. Saya langsung nanya ke Pak Ruli ya. Silahkan. Sebelumnya perkenalkan saya Rene. Saya Mandy, Head of Strategy dari G4S. Dari mana Mandy? G4S. Oh, G4S. Oh, Pak Faisal Muzaki dong. Masya Allah. Iya. Iya. Masya Allah. Ke Pak. Silahkan. Ya. Jadi sama nih, kita juga lagi proses transformasi di G4S. Nggak cuma di posisi staff level, tapi sampai senior level, kita ngelakuin transformasi. Terus, ini gimana nih caranya dari Pak Ruli kalau melakukan proses transformasi? Ketika harus memilih posisi C-level, kompetensi apa yang pertama kali Pak Ruli lihat bahwa orang itu pantas ada di C-level? Itu dari saya. Terima kasih Pak Ruli. Sebelumnya Mas Rene. Saya perpanjang pertanyaannya Mandy. Kaitannya adalah begini. Pimpinan itu amanah. Pimpinan itu titipan jabatan. Tapi menjadi pemimpin itu pilihan. Karena belum tentu orang yang diserahi amanah kemudian memilih untuk menjadi pemimpin karena lebih mudah jadi pimpinan bukan jadi pemimpin. Apa yang ditanyakan oleh Mandy menurutku powerful buat siapapun yang punya aspirasi untuk menapaki tangga organisasi, harusnya punya pemahaman bahwa yang namanya pimpinan itu stop cuman hanya di amanahnya saja, tapi menjadi pemimpinnya itu mulai dari sekarang bisa ditunjukkan. Tidak harus menunggu sampai sudah menjadi direktur apalagi CEO. Ya, dan untuk ini saya pengen dengar jawabannya Mas Ruli. I think yang disampaikan itu akan sangat baik buat kita simak. Silahkan Mas Ruli. Ya, makasih Pak Mandy. Mas Ruli, makasih. Balik lagi ini menurut pendapat saya ya. Jadi kalau saya diminta untuk mencari pemimpin gitu ya. Organisasi, saya balik lagi sama kalau saya waktu interview untuk mencari bos, ya kan kalau kita di interview itu kan yang menginterview kita mencari tahu kita cocok apa enggak. Padahal sebenarnya di situ juga kesempatan kita untuk melihat ini kalau jadi bos gue cocok nggak nih gue nih kerja sama dia, gitu kan? Jadi biasanya saling lihat. Nah biasanya yang saya lihat balik lagi yang pertama leadership dia seperti apa. Jadi yang paling penting buat saya cara dia memimpin bagaimana. Bagaimana dia bisa menggerakkan orang ya, menginspirasi, ya, membuat orang merasa kerja di bawah dia itu bisa menginspire orang untuk maju, ya, untuk semangat. Ya. Bangun pagi, aduh, ntar dipanggil bos lagi, aduh, udah males, mules, perut, nah itu udah ada yang salah gitu. Jadi menurut saya leadership is number one. Number two, menurut saya juga technical skill ya. Apapun technical skill-nya. Kalau dia CEO kan paling nggak understanding bisnisnya buat saya itu penting. Dia punya commercial atau business sense lah ya, gitu ya. Itu penting buat saya untuk melihat sampai sejauh mana dia punya business sense untuk menjadi CEO gitu umpamanya. Atau kalau dia mau jadi CFO gitu ya, lebih spesifik malah sampai sejauh mana dia tahu in general secara finance. Tapi balik lagi kalau buat saya leadership skills-nya itu yang tadi mungkin Mbak Retno bilang ada people skills ya di situ, itu penting sekali karena memang waktu di sana kan dia banyak sekali memberi advice, menggerakkan orang gitu ya, memacu orang, memotivasi orang, itu penting sekali. Jadi di sana jangan sampai kita taruh orang yang very technical doang gitu ya, strongly technical ya, tapi dia nggak punya people skill. Itu malah buat saya kalau salah itu, karena buat saya leadership is a key. Kalau kita salah taruh leader, then you ruin the organization. Malah kadang-kadang bisa ngerusak bisnis gitu ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi kita maupun secara dia mimpin bisnisnya. Yang saya percaya bahwa leader has no power, leader has only responsibility. Gitu kan? Jadi
pemimpin itu nggak punya kekuasaan, Pak. Pemimpin itu punya tanggung jawab. Jadi apapun yang dia lakukan harusnya berdasarkan tanggung jawabnya, bukan berdasarkan kekuasaannya gitu. Nah, itu yang menurut saya jadi sangat penting sih. Wow. Kira-kira begitu Pak Mendy. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Mas Ruli. Ini sobering banget sih. Leader has no power. Leader has only responsibilities. Wow. Thank you for sharing that, Mas Ruli. Dan gak kerasa ini udah 1 jam lewat 15 menit, bahkan udah lewat 15 menit. Thank you so much for being here, for giving your most candid response. Ditambah juga ada guru saya, Begawan Effendi Ibnu. Cium tangan sekali lagi, Pak. Masya Allah. Salam buat Mas Dadit, udah lama nggak jumpa, Masya Allah. Terus ada Begawan satu lagi yang keliling Indonesia melulu ya. Saya selalu khawatir akan keselamatan dan kesehatannya. Dan sekarang kucing yang lewat di layarnya itu kenapa sih sebenarnya? Ya distraction banget ya Pak Insan itu ya, Masya Allah. Pak, coba kucingnya lihat lagi Pak. Aku pengen lihat boleh nggak? I wanna see. Itu kucing beneran apa bukan sih? Ya Allah. Pelutuna ya Allah. Oke, kembali, fokus. Ya, terus ada Mbak Siti Ardan, ada Mbak Retno, Masya Allah Mbak Yasin, ada sobat gue, ada Wing, ya, ada Nazir yang tinggi, ada Pak Faizal. Terima kasih malam ini sudah bergabung, nggak ada kebetulan dan kita senantiasa mencoba menjadi orang yang dipersaudarakan karena kita saling mendoakan. Jadi malam ini kita doakan Mas Ruli agar diberikan usia panjang, Amin. kesehatan dan diberikan keberkahan dan kebermanfaatan dalam kerjanya. Ya, Mas Ruli, terima kasih banyak. Salam buat keluarga. Pak Insan, salam buat kucingnya. Siapa namanya? Terima kasih. Lanjut ya, kita Qiyamul Lail, nanti Wing akan mimpin dari rumahnya sendiri gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.